Tapi jangan pakai kata beliau dong, aduh, itu tuh feodalisme bahasa. Perjuangkan kebebasan pers, sekarang persnya lumayan bebas ya, sekarang ada sedikit perubahan, tapi dibanding zaman Soeharto ini cukup sangat bebas. Tapi orang tidak memilih berita yang benar. Iya. Jadi ada apa? Jadi sebetulnya exposure atau paparan generasi sekarang terhadap tulisan yang jelek itu tinggi sekali. Kalau ini kan kita kembali ke soal minat baca ya. Iya. Disuruh baca buku satu dua, tapi mereka nggak tahu buku ini konteksnya Iya. di mana, Benang merahnya apa gitu ya? benang merahnya apa. Mereka bingung. Akhirnya kalau bingung nggak ngerti, kalau nggak ngerti ya nggak tertarik. Obrigado. Obrolan rileks gado-gado. Halo Sobat Obrigado, dengan saya Topan di sini. Hari ini kita akan bersama dengan seorang narasumber, seorang yang sangat terkenal ya. Banyak profesinya. Sebagai aktivis, sebagai wartawan, atau jurnalis ya. Kemudian seorang penulis, dan seorang sastrawan. Termasuk merupakan sastrawan yang punya pengaruh besar di lanskap sastra Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Mbak Ayu Utami. Hai Mbak, Halo Topan. terima kasih banyak sudah datang di Obrigado ya Mbak ya. Terima kasih udah diundang ke sini, tempat yang menyenangkan sekali. Amin kalau begitu. Mbak Ayu, kan mungkin Mbak Ayu bertanya ya, karena kata juga masih tergolong baru nih. Obrigado itu, udah pernah dengar Obrigado Mbak? Apa itu Obrigado? Ya, kalau di sini kan obrolan ringan gado-gado. Iya, betul Terus sekali. kalau teman saya Wilson Obrigados. Oh, wait. Orang mana itu Mbak? Dulu sih anak UI, anak sejarah. Oh, anak sejarah ya. Ini ketahuan nih anak UI ini. Jadi itu Mbak, obrigado itu artinya ya tadi seperti Mbak bilang tadi obrolan rileks gado-gado, tapi sebenarnya itu bahasa Portugis yang artinya terima kasih. Nah, kita mau sampaikan obrigado Mbak Ayu sudah datang di podcast kita hari ini. Terima kasih, obrigado. Oke. Nah, teman-teman mungkin terutama generasi sekarang kalau kalau yang dulu mungkin masih seumuran saya, Mbak Ayu Utami sangat terkenal banget dengan karya-karya beliau. Jangan Kalau beliau dong. Jangan beliau dong. kalau tidak salah saya koreksi kalau saya salah Mbak ya, ada 11 novel ya. Kalau Aku tidak salah. lupa. Kalau dari riset-riset kecil saya ada 11 novel, ada beberapa tulisan uh, kumpulan tulisan, juga banyak tulisannya bertebaran di media massa nasional dan beliau ini termasuk yang cukup langka ya. Karena tahun 2000 ya kalau saya tidak salah itu beliau mendapatkan penghargaan Prince Claus Award ya Mbak ya. Iya, tapi jangan pakai kata beliau dong. Aduh, itu tuh feodalisme bahasa. Oke. Dari dulu tuh Sultan Takdir Ali Sabana, para leluhur bangsa Indonesia ini menghilangkan kata beliau. Tapi sekarang nih setelah reformasi, anehnya orang tuh semakin Muncul lagi. tergila-gila sama kata beliau. Jadi kalau Zaman dulu tuh kita hanya memakai beliau tuh untuk Soeharto oke. atau dalam rapat eh, rapat pegawai negeri untuk bos gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang seseorang, apalagi di media massa itu nggak pernah dipakai kata beliau. Jokowi ya Jokowi aja atau presiden. Oke. Tapi kalau menyebut dia ya dia. Jadi jangan pakai kata beliau. Baik-baik kalau gitu ya. Jadi ini ilmu baru juga ya. Karena saya sempat nonton nih video lama Mbak Ayu di salah satu TV itu bahwa kalau sekarang katanya bahasa itu udah nggak jujur gitu. Nah, makanya lahirnya Saman ya, terutama itu membawa bahasa ke marwahnya ya Mbak ya ceritanya ya. Seperti itu ya Mbak ya. Ini langsung cerita Saman nih. Boleh juga sih. Sebetulnya saya nggak tahu bahasa itu kan bukan ada marwahnya, tapi bahasa itu kan sesuatu yang kita pakai sehari-hari. Dan kita sebagai manusia kan kita pengen jujur ya, kita pengen bisa mengatakan apa yang kita inginkan, menyampaikan apa yang kita rasakan. Nah, kalau bahasa itu terlalu diatur, terlalu banyak moralisme di situ, maka bahasa itu menjadi tidak jujur lagi. Itu yang latar belakang yang waktu saya menulis Saman,
bahasa itu terlalu banyak moralisme, kita nggak boleh pakai kata-kata tertentu karena dianggap kasar, dianggap ini, dianggap itu. Maka bahasa atau penggunaan bahasa di dalam sastra terutama dan di media massa perlu dibebaskan. Menarik sekali ya. Tapi kalau kita mundur nih, Mbak Ayu, emangnya sejak kecil memang mau jadi penulis, Mbak? Lupa, tapi, saya kira saya lebih lebih pengen melukis sebenarnya. Oke. Tapi waktu saya kecil mulai mulai baca komik Tintin. Hmm, Tintin tuh pekerjaannya wartawan, terus bisa kemana-mana ke luar negeri. Nah, jadi ke Mesir, ke oke. Balkan, bahkan ke Indonesia juga. Jadi kayaknya asik nih pekerjaan sebagai wartawan. Wartawan ya. Saya nggak tahu apa itu wartawan, pokoknya taunya Tintin aja. Nah, di situ mulai, ih kayaknya asik nih jadi wartawan. Terus keinginan bikin cerita ya mulainya dari waktu itu yang buku-buku novel remaja yang saya baca tuh Lima Sekawan, Sabta Oke, Siaga, zaman itulah ya, Enid Blyton. Nah, itu membuat saya, ih seru ya cerita ini, terus saya pengen mencoba-coba nulis novel. oke. Itu aja sebetulnya cerita apa kalau dari masa kecilnya ya. Tapi emang langsung nulis novel atau mulai katanya sih kan kalau kalau novel tuh kayak orang maraton gitu ya, Mbak ya. Mhm. Butuh nafas yang panjang, butuh paru-paru yang memang dilatih untuk berlari gitu. Nah, dulu apa langsung novel atau mungkin dimulai dengan yang kecil-kecil dulu, Mbak? Karena kan dulu nggak pakai teori ya, jadi nulis-nulis aja seneng. Terus SMA saya mencoba bikin novel petualangan kayak Lima Sekawan. Oh, oke. Saya gambar segala macam, sampulnya isi, ilustrasi dalamnya segala macam. Terus saya diantar sama tante saya ke Gramedia di Palmerah situ. Wow. Terus diterima dan orangnya bilang, oh ya nanti 30 hari lagi akan ada jawaban. Terus 30 hari benar kemudian ada telepon. Hmm? Jadi waktu itu Gramedia masih bisa memeriksa naskah dan memberi jawaban dalam 30 hari. Jawabannya, anaknya berbakat tapi belum matang. Gimana perasaannya waktu itu, Mbak? Ya sedih, tapi ya namanya juga masih SMA ya, jadi oke ya masuk akal jawaban gitu. SMA kelas berapa, Mbak? Lupa mungkin kelas 2. Kelas 2 ya. Jadi ya udah terus ya udah nggak apa-apa, ya namanya anak anak kecil ya belajar, gagal gitu kan. Terus waktu saya kuliah di sastra, di Fakultas Sastra UI, waktu itu namanya Fakultas Sastra, jurusannya Rusia. Ini kan jarang zona yang paling jarang diminatin, Mbak. Ada ya termasuk yang jarang. Terus nggak ada native speaker, materi buku-bukunya dari tahun jebot tahun 50-an gitu. Jadi saya pikir ini saya nggak belajar apa-apa di sini ya. Jadi saya cari kerja, terus saya akhirnya cocok jadi wartawan. Jadi saya sudah menjadi wartawan waktu saya masih kuliah. Masih kuliah. Wow. Sempat ikut beberapa ini, Mbak ya. Saya baca juga ikut advance Oh, course gitu ya. enggak, ya waktu itu saya eh, sebetulnya waktu itu terus gini, waktu saya jadi wartawan, terus saya jadi aktivis juga di pemberedaran majalah Tempo ya. Terus kita melawan itu, terus pemerintah menganggap ini tindakan terlarang. Jadi mereka mencoba meminta para pemimpin redaksi di mana kita bekerja itu untuk memecat kita. Terus saya kira waktu itu ada tawaran dari British Council untuk ikut beasiswa ke situ ke Inggris, ke Cardiff waktu itu. Terus saya daftar dan diterima waktu itu. Jadi mungkin itu sebetulnya suatu, saya agak lupa sebetulnya, jangan-jangan ya mungkin semacam daripada saya direpresi oleh pemerintah, Mm-mm. eh, pergi dulu deh ke luar negeri gitu untuk apa kan pergi dulu untuk belajar gitu. Tapi setelah saya kembali situasi masih masih buruk kan, apa course juga nggak panjang gitu ya, cuma 1 semester. Situasi masih buruk dan saya masih kembali jadi aktivis dan akhirnya kantor tempat saya bekerja itu memang terpaksa memecat kami ada 3 orang yang menjadi aktivis mendirikan Aliansi Jurnalis Independen waktu itu. Jadi akhirnya saya dipecat, bos saya itu Kardi Ilyas dan Pandana Baban. Oh, oke. Uh, Terus gara-gara dipecat, jadi saya tidak bisa lagi menulis sebagai wartawan
dan saya nggak punya outlet, akhirnya saya nulis novel dan itu adalah Saman. Oke. Jadi, sebetulnya saya udah lupa nulis novel, tapi karena keadaan terpaksa saya nggak bisa lagi jadi wartawan, jadi inget lagi deh. Jadi bener nih kalau orang biasa bilang kan, orang tuh biasanya kadang-kadang bisa lompatannya jauh when somebody hits the bottom gitu ya. Itu bisa berlaku nggak pada saat waktu nulis Saman tuh lepas Saya dari nggak tahu eee, apakah itu suatu lompatan yang jauh atau enggak, saya nggak tahu dan nggak saya pikirin juga. Cuma ngalir saya aja ya? merasa gini bahwa, pengalaman saya sebagai wartawan itu melengkapi pengalaman saya sebagai orang yang suka merenung gitu ya, berpikir bahwa ada keanehan-keanehan dalam bahasa. Dalam sebagai wartawan tuh dulu kita diatur misalnya kalau ada militer mati gitu, kita nggak boleh pakai kata mati atau tewas, nggak boleh, harus pakai kata gugur. Gugur. Terus belum lagi kalau sopan santun di dalam masyarakat ya, kalau ke dokter pasti pertanyaannya sudah menikah atau belum? Ya. Padahal maksudnya sudah berhubungan seks atau belum gitu ya. Catat Terus ya, catat tuh. itu Itu pertanyaannya. pertanyaannya kan seperti itu. Jadi kenapa sih nggak bisa ngomong apa adanya? Terus waktu saya kecil yang saya ingat adalah saya tuh bingung sekali dengan kata perawan tua. Kemudian kata WTS, wanita Mm-mm. tunasusila itu membingungkan saya sebagai anak SD ya. Ya. Ini kata apa ya? Saya nggak paham kata itu. Apa itu wanita tunasusila? Apa itu perawan tua? Nah, tapi saya melihat satu efek di dalam masyarakat. Jadi perawan tua tuh selalu diidentikan dengan guru-guru yang galak, yang killer gitu ya. Mm-mm. Terus kata WTS atau wanita tunasusila juga dikatakan dengan bisik-bisik dan penuh Prasangka ya. suasana prasangka, tapi kemesuman dan prasangka. Jadi ini membingungkan saya, ada ini apa sih sebenarnya waktu saya kecil. Nah, pelan-pelan waktu saya kecil tuh belum ada teori feminisme ya, belum masuk ke Oh Indonesia. ya. Jadi saya pelan-pelan mencoba melihat ini ada masalah apa? Apa sih gitu? Ini bingung. Nah, pelan-pelan saya mulai menyadari bahwa oh ada masalah, ada apa? Ada nilai-nilai patriarki yang diterapkan pada perempuan sehingga kalau perempuan tidak menikah, dia merasa tidak bahagia dan akibatnya dia jadi cemburu. Tapi karena bukannya perempuan kalau nggak nikah itu terus jadi jelek atau jadi jadi killer, tapi karena perempuan yang tidak menikah zaman dulu itu ditekan oleh masyarakat dan dianggap tidak sempurna, maka dia tidak bahagia. Hmm. Nah, kesadaran ini kan datangnya pelan sekali, orang nggak ada teori waktu itu. Jadi saya tuh melihat dalam keluarga, dalam teman apa sekolah saya, tante-tante saya yang begitu, guru-guru saya, sampai akhirnya saya melihat, oh iya emang ada yang nggak kelihatan tapi ada masalah soal nilai-nilai dan itu muncul di dalam bahasa. Karena itu ketika saya menulis Saman memang saya punya dorongan untuk memakai kata-kata yang jauh lebih bebas dibanding yang saya alami sebagai wartawan. Oh, Itu sih. menarik banget ya. Nah, kalau kita sedikit lebih mundur, berarti sebenarnya kalau ditanya, biasanya kan masing-masing orang punya turning point lah gitu, Mbak ya. Ketika kayak tadi saya bilang tadi mungkin hits the bottom gitu. Tapi kalau Mbak Ayu sendiri dalam perjalanan karirnya ada nggak sih turning point yang membuat Mbak Ayu akhirnya bisa menjadi sekarang ini gitu atau sekarang ini apa yang menjadi turning point dari Mbak Ayu di dahulu gitu? Saya ini produk lama ya. Kok bisa begitu sih Mbak? Maksud saya tuh produk zaman Soeharto dan zaman itu kita tuh berjuang, maksudnya nggak mikir karir. Ah sih, Jadi turning point terus menjadi sukses itu bukan sesuatu yang saya pikirkan, karena zamannya nggak begitu. ya, Ya mungkin ada juga orang yang cari dari awalnya mencari kesuksesan ya nggak apa-apa juga. Tapi ya, saya kan kemudian menjadi aktivis. Jadi apa concern saya itu bukan karir. Kan saya mengorbankan karir saya. Jadi waktu itu memang sama sekali bukan karir. Jadi kalau saya ditanya turning point sehubungan dengan karir, saya nggak begitu tahu juga. mhm. Jadi saya seperti eh sekali lagi mungkin saya orang lama ya. Jadi mungkin orang sekarang nggak berpikir dengan cara seperti ini lagi.
Saya tuh kayak gini aja, saya tuh pengen menjadi orang jujur atau jadi orang bisa telanjang gitu. Jadi saya mau jadi diri sendiri kira-kira begitu. Eee, Ukuran sukses aja saya adalah kalau saya tuh bisa menjadi diri sendiri. Oh, oke, menarik nih, menarik banget nih. Jadi mungkin juga pesan buat sekarang ya, karena sekarang itu ya biasa ya ada istilah healing hilang sedikit-sedikit ini nih. Pesan dari Mbak Ayu ya, be yourself. Nah, Mbak Ayu, ini kan Mbak Ayu dikenal sebagai penulis iya, novelis iya, kurator iya, apalagi peneliti iya, sastrawan iya itu. Sebenarnya Kalau Mbak Ayu itu kalau semua iya tuh berarti semua enggak. jangan dong, Mbak. Nah, Mbak Ayu kalau sendiri ingin dikenal sebagai apa gitu, Mbak? Eee, saya nggak tahu saya pengen dikenal sebagai apa. Kan, gini, sekarang tuh kan sebetulnya kan kita dikenal sebagai apa tuh kan kalau kita dalam, fungsi-fungsi tertentu aja. Kalau kalau enggak kan ya kita adalah diri kita. Oke. Eee, saya punya kakak misalnya saya nggak tahu dia karirnya apa, dia jabatannya apa, saya nggak peduli itu kakak saya gitu aja ya. Nah maksud saya, begitu juga kalau kebutuhan akan akreditasi, Ayu Utami tulisnya nanti di bawah apa gitu kan. Itu kan kebutuhan, tertentu, kebutuhan di dalam layar misalnya gitu atau Oke. kebutuhan untuk diperkenalkan, tapi kebutuhan itu nggak pernah ada dalam kehidupan saya yang sesungguhnya. Oke. Atau ini pertanyaan kita ubah dikit. Dari sekian yang Mbak Heeh. lakoni saat ini itu sebenarnya yang cintanya kemana gitu? Eee, Hatinya kemana? saya pasti di dunia seni. Maksudnya yang saya cintai itu pasti dunia seni. Dan, tulis-menulis saya kira sebagian dari dunia seni, karena dunia seni itu seni selalu membutuhkan kritik, artinya seni selalu membutuhkan gagasan. Jadi seni dan gagasan itu tidak bisa dipisahkan. Saya kira itu yang paling saya kalau ada profesi atau bidang yang saya paling cintai, pasti seni dan gagasan. Seni dan Mhm. gagasan ya. Eee, Terus kalau saya ingin berperan, saya juga pasti ingin berperan di dunia seni dan gagasan. Pertanyaan mungkin apakah dunia seni dan gagasan itu perlu? Saya kira perlu sekali untuk Indonesia misalnya, eee, kita sekarang lagi agak gonjang-ganjing, tapi sesungguhnya sejak reformasi kan kita punya sistem demokrasi ya. Mhm. Orang seperti saya yang dulu berjuang di zaman Soeharto, terus melihat di zaman habis reformasi itu ada beberapa titik yang, eee, mengejutkan. Dalam arti, dulu waktu kita memperjuangkan kebebasan pers di zaman Soeharto lah, kita mengasumsikan bahwa kalau pers itu bebas, kalau orang itu mendapatkan semua informasi, maka niscaya orang banyak itu akan memilih kebenaran. Jadi Mhm. niscaya masyarakat itu rasional. Itu yang kami percaya pada tahun 90-an. Reformasi terjadi, tapi tidak begitu yang terjadi. Media itu tidak orang sekarang boleh menyampaikan macam-macam ya, tapi pembaca tidak niscaya memilih berita yang benar. Maka itu hoax, Ya. sukses. Nah, jadi Bahasanya buat hoax sukses ya. hoax sukses. Oke. Jadi kita kayak kaget gitu, oh, dulu kita memperjuangkan kebebasan pers. Sekarang persnya lumayan bebas ya. Sekarang ada sedikit perubahan, tapi dibanding zaman Soeharto ini cukup sangat bebas. Tapi orang tidak memilih berita yang benar. Iya. Jadi ada apa? Nah, justru di sini jadi kita melihat setelah reformasi itu justru banyak kekerasan atas nama agama, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sendiri dan itu tidak terbayangkan oleh kami waktu zaman Sama. Soeharto. Kita pikir yang jahat itu cuma tentara aja. Yang represif ya saat itu. Ya pokoknya ya pokoknya ada tentara ke barak semua beres, padahal nggak begitu kan. Iya. Jadi apa yang kita yang bisa diambil adalah bahwa kita sudah punya kebebasannya, Iya. tapi mutunya kita belum punya. Oke. Nah mutu itu kan nggak bisa dipaksakan, mutu itu hanya bisa ditumbuhkan. Jadi nggak bisa orang dikasih tahu suruh bermutu itu kan nggak bisa. Orang Iya. harus menumbuhkan dirinya sendiri untuk bermutu.
Nah, di sini saya kira pekerjaan-pekerjaan di bidang seni, gagasan itu penting untuk Menumbuhkan. meningkatkan mutu demokrasi, mutu kebebasan berekspresi, mutu kebebasan pers. Jadi ini pekerjaan penting sekali buat saya. Oke. Tantangannya makin meningkat dong dengan kondisi saat ini ya, dengan setelah pandemi kalau bisa dibilang kan perkembangan teknologi itu makin dipercepat gitu ya. Sekolah online sudah ada ya, jadi online udah ada. Kalau kata Mbak Ayu tadi ngomong sama tembok ya, ngajar online itu. Nah itu gimana perkembangannya tuh dari yang kemarin era perjuangan Soeharto ya, perjuangan melawan itu kemudian pindah mungkin sudah dapat kebebasan, terus datang lagi nih dengan media yang berubah ke konvensional ke digital tuh Pak. Saya kira saya lebih melihat banyak kesempatan dan harapan ya dengan online ya. Artinya akses orang untuk belajar tuh lebih banyak. Dan saya percaya sih anak-anak sekarang tuh pinter-pinter sebenarnya. Eh, Cuma mungkin tantangannya beda, jadi mereka mungkin eh, ya lucu-lucu aja gitu hidupnya gitu ya. Jadi belum melihat hal yang berbahaya di dalam kehidupan ini karena mungkin selama ini baik-baik saja dunia. Kalau saya kan lahir di zaman Soeharto ya, jadi dunia tuh nggak baik-baik. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang yang lahir tahun 2000 ya dia nggak pernah melihat uh, kekejaman. Sebuah order gitu ya Pak. Jadi buat mereka masih semua masih lucu. Tapi saya yakin mereka kan anak-anak sekarang tuh kan yang paling kelihatan ya anak angkatan dulu itu nggak bisa ngomong karena mereka bertumbuh tidak dibiasakan untuk bicara. Ah, oke. Karena itu zaman saya dulu Mm-mm. kita tuh kayak menyuarakan suara rakyat gitu. Iya, 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 iya. Media sedikit Media yang punya sedikit. akses kepada media sedikit. Jadi setiap kali saya menulis saya merasa menyuarakan eh, suara orang-orang yang tidak punya suara. Iya, iya, iya. Nah begitu ada internet, begitu semua orang bisa nulis, saya nggak mau nulis kolom pendek lagi. Buat apa? Iya, iya. Oh semua orang udah bisa bisa berekspresi kok. Oke. Karena itu saya memang tidak menulis tulisan-tulisan pendek lagi. Karena sekarang zamannya udah berubah. Udah berubah ya. Jadi kembali saya kira dengan apa dengan media sekarang, dengan internet, dengan apa teknologi digital ini ada banyak kesempatan yang terbuka. Mm-mm. Memang tentu saja ada bahaya-bahaya ya karena kita tahu misalnya akhirnya media-media itu kan dikuasai oligarki, ya. Eh, itu bahayanya. Tapi sebetulnya kesempatannya terbuka sekali buat kita semua Buat kita sekarang. semua. Mbak, balik dikit nih tadi kita ke cerita novel-novel Mbak. Dari sekian karyanya itu yang paling paling Mbak Ayu Utami banget gitu. Itu yang mana? Semuanya sih eh, karya itu kalau buat saya seperti anak-anak. Jadi kita nggak bisa mengatakan anak gue yang ini nih. Ah, Jadi setiap anak itu punya karakter dan kondisinya sendiri-sendiri. Ya, eh, kita kan susah milih anjing aja susah kok apalagi milih anak. Kalau kita suruh beli anjing gitu iya, kan iya, iya. susah itu ada 9 ekor anak anjing terus kita suruh milih salah satu itu aja susah. Susah banget ya. Eee, jadi gitu. Setiap ini punya kondisinya masing-masing, tapi kalau mau bilang bahwa cerita saya yang babon gitu ya, yang penting atau menggambarkan, bukan paling saya, tapi menggambarkan suatu kecenderungan yang sifatnya panjang, itu ya memang, Saman Mm-mm. dan Bilangan Fu. Dan bilangan tuh ya. Itu kayak saya kira, di situ saya menemukan archetype atau tokoh-tokoh yang sebetulnya ada di dalam diri saya dan model itu akan muncul terus eh, atau cenderung muncul di dalam cerita-cerita saya karena itu mungkin kalau kita belajar Jung misalnya seperti itu ya kita tuh semacam ada archetype figur-figur yang somehow kita kenali dan dia akan muncul dalam cerita-cerita kita. Eh, Kalau kita nulis novel itu kan nggak nggak sepenuhnya sadar ya. Maksudnya tidak tidak sepenuhnya tuh terencana, tidak seperti
ada blueprint terus kita turunkan, Nah, nggak oke. begitu. Tapi dia akan bertumbuh bersama proses kreatifnya, dan bagian dari cerita dan tokoh-tokoh yang muncul tuh seringkali muncul seperti dari bawah sadar atau dari bukan kesadaran 100%. 100% ya. Nah, justru setelah kita nulis yang menyenangkan adalah memeriksa apa nih yang muncul gitu. Oke. Biasanya apa yang ditemukan, Mbak? Nggak biasanya, tapi misalnya dari beberapa cerita saya kan ada beberapa tokoh yang mirip, ada beberapa tema yang mirip. Misalnya yang saya anggap eh, menarik buat saya sendiri ya, saya tuh belum berhasil menulis novel yang tokoh utamanya perempuan, Hmm, yang tokoh utamanya banget ya. lama banget ya. Misalnya Saman tuh kan tokohnya laki-laki, tokoh utamanya. Iya, Meskipun tadinya saya pengen menulis tentang 4 perempuan, iya, iya, tapi jadinya Saman. Larung juga laki-laki. iya, Bilangan Fu, tadinya saya mau nulis dari perspektif si tokoh perempuan, gak berhasil. iya. Jadi udah 3 tahun saya menulis Bilangan Fu dari perspektif perempuan, gak berhasil. Dan akhirnya saya ganti perspektif. Dan itu selesai dalam waktu 9 bulan kira-kira gitu. Eh, Buku saya yang tokohnya perempuan ya cuma yang bukan fiksi, yaitu yang tentang saya sendiri. Nah, itu maksud saya itu masih misteri buat saya. Kenapa saya masih masih gagal menulis eh, novel yang tokohnya perempuan? Sudah coba dikulik-kulik apa gitu kira-kira Mungkin saya faktornya? takut, mungkin saya takut tokohnya jadi terlalu saya, padahal saya maksudnya bukan saya. Kalau kalau Ah, misalnya oke. Parasit Lajang itu kan emang memang saya gitu. Iya, Jadi iya, saya iya, nggak punya hambatan emang menuliskan tentang diri saya sendiri. Tapi kalau tokohnya bukan saya, ini cuma dugaan ya, iya, belum iya. ketahuan aslinya sebetulnya apa. Mungkin saya takut eh, tokoh itu terlalu saya. Oke. Itu salah satu. Terus misalnya yang juga penting buat saya adalah ternyata selalu ada tokoh sampingan perempuan yang tidak punya suara, bisu atau pokoknya mewakili ketidakbersuaraan. Ketidakbersamaan. Itu saya sadarinya baru belakangan. Ada di Larung dan muncul di Bilangan Fu adalah seorang perempuan yang nggak punya pita suara gitu. Iya, iya. Jadi terus jadi ada tokoh perempuan yang mewakili ketidakbersuaraan dan mewakili irasionalitas. Oke. Ibunya Saman misalnya Iya. gitu. Jadi itu nggak saya rencanakan, tapi saya sadari itu muncul. Ah, Nah, oke. kenapa masih harus dicari kenapa, tapi itu muncul. Baik, baik. Berarti kalau kalau nah, tadi kan sempat cerita tuh bahwa prosesnya memang panjang ya prosesnya dan ya maksudnya kalau pembaca-pembaca yang sudah mengikuti Mbak Ayu pasti akan bilang cerita yang dihadirkan begitu kompleks, karakter-karakter yang hadir juga kuat gitu. Pasti kan proses kreatif dan risetnya itu gak main-main ya Mbak. Itu gimana tuh Mbak kalau terkait dengan risetnya sendiri itu? Saya memang tipe orang yang nulisnya pakai riset. Tapi saya tidak mengatakan bahwa novel itu harus pakai riset. Ada kok novel-novel misalnya karya-karyanya Putu Wijaya yang betul-betul mengandalkan fantasi pengarang, Imajinasi. heeh. Dan itu boleh. Jadi dalam karya seni itu kan apapun boleh sebenarnya. Ini yang saya ajarkan juga di kelas kreatif saya bahwa dalam berkesenian pertanyaannya tuh bukan boleh atau tidak, Oke. tapi bagaimana supaya bisa. Bagaimana Ya supaya maksudnya bisa? bagus apa enggak gitu. Oke. Jadi orang di Indonesia ini dibentuk dengan kesadaran bahwa hukum itu sifatnya perintah dan larangan. Mereka nggak tahu ada hukum yang sifatnya bukan perintah dan larangan. Kayak apa tuh? Nggak ada yang bisa jawab. Karena otaknya dijejelin bahwa namanya hukum itu sifatnya perintah dan larangan. Betul. Tapi sebetulnya ada hukum-hukum yang sifatnya bukan perintah dan larangan. Ya misalnya gramatika. Musik, ada berapa nada yang kamu kenal? Boleh sistem 5 nada, 7 nada, 12 nada. Berapa lagu yang bisa diciptakan? Tidak terbatas. Jadi dalam kreativitas itu yang kita pelajari adalah hukumnya sederhana, tapi kita bisa menciptakan Menciptakan. yang tidak terbatas dari situ. Tadi saya mau jawab apa sebenarnya?
Tadi kamu nanya apa? Saya nanya gimana sih proses Oh, risetnya? oke. Jadi sebetulnya kalau saya memang jenis yang meriset. Mungkin karena latar belakang saya sebagai wartawan ya. Oke. Ya terus bagaimana risetnya ya sebetulnya seperti riset-riset pada umumnya. Wawancara, riset pustaka, kalau boleh bisa datang ke tempatnya bagus, tapi kan nggak semua kita punya privilege datang ke tempat yang kita ingin tuliskan. Misalnya, kan kita nggak bisa kembali ke zaman Majapahit misalnya, atau ke masa depan. Nah, tapi biasanya saya kasih kayak saya sampaikan kepada murid-murid saya adalah riset dan nulis itu barengan aja, jangan riset dulu baru nulis nanti kelamaan. Oke. Ini tips Jadi juga ini buat langsung pemula nih. dilakukannya bersamaan aja. Dan bagaimanapun riset, kalau kita tujuannya risetnya riset nulis fiksi, sebetulnya kan nggak seketat kalau riset bikin skripsi ya. Iya. Kan sebetulnya riset itu cukup membuat kita bisa berimajinasi. Sebetulnya itu cukup. Kecuali kalau kita memang mau ada spin off, bagian lain adalah tulisan tentang tema yang sama tapi non Non fiksi. fiksi. Oke, oke, oke. Nah, terkait tadi bahwa dengan latar belakang jurnalis ini atau wartawan nih, Mbak Ayu, kan saya juga ngeliatin sekarang juga banyak ya, mungkin juga dari dulu sih sebenarnya, banyak penulis-penulis novel yang memang punya punya latar belakang sebagai wartawan dan memang sangat eh, bagus dalam menangkap isu-isu sosial gitu. Biasanya juga memperkenalkan ke sobat-sobat Obrigado bahwa nggak cuma novel cinta-cinta aja di luar gitu. Banyak juga novel-novel yang bisa jadi bahan pembelajaran kali ya, uh, Mbak Ayu ya. Terutama mereka-mereka yang menulis dan berlatar belakang wartawan. Sebenarnya kalau kayak begitu apa sih kadang-kadang membedakan, Mbak? Yang membedakan antara penulis berlatar belakang wartawan atau jurnalis dengan penulis novel lainnya gitu. Atau mungkin bisa kasih poinnya juga membedakan gitu atau jadi orang tertarik untuk membaca gitu, terbuka hasanahnya. Ya sebetulnya perbedaannya nggak terlalu penting juga diketahui. Tapi yang jelas, saya kira, eee, paduan novelis dan wartawan itu udah sejak tahun 1920-an ya. Oh, 1920. Ya saya kira Tirto Adisuryo, Witekwai, Mas Marco, kalau kita sebut tokoh-tokoh, pergerakan kemerdekaan, sebagian mereka adalah kalau bukan lulusan Stovia dokter ya, Ya, sebagian mereka dan kita tahu juga yang lulusan Stovia juga banyak bekerja di media massa karena media massa itu adalah tempat untuk menyuarakan pemikiran dan gagasan kan. ya, Dan terus mereka juga nulis novel. Wage Rudolf Supratman tuh nulis novel loh. ya. Jadi saya kira itu hanya suatu kewajaran aja bahwa orang sudah punya keterampilan menulis dan mereka merasa nggak cukup nulisnya di media massa saja karena dibatasi dengan fakta-fakta, belum lagi dibatasi oleh sensor-sensor. Jadi ada kedalaman fantasi yang tidak bisa disampaikan di media massa, maka mereka menuliskannya di novel. Novel. Terus kalau hal praktis adalah eh, orang mungkin bisa mendapatkan uang, novel bisa dipakai untuk bekerja atau mencari nafkah, tapi tidak seumur hidup saya kira. Dari seumur hidup ya, Mbak ya. Menurut saya enggak, kecuali kalau di Indonesia apalagi jarang. Kita bisa aja mendapatkan, kita bestseller gitu ya, bisa beli macam-macam, tapi kalau itu diandaikan akan terjadi sampai kita pensiun mungkin berbahaya kalau kita mengandalkan Oke. begitu. Jadi, untuk, suatu apa, nyari duit yang tetap tuh orang biasanya nggak ke novel, tapi di dunia-dunia penulisan yang lebih, eee, ada kliennya, kayak jadi Oke, jadi wartawan, wartawan. jadi copywriter, I see. gitu-gitu. Jadi ini juga ini pandangan bagus nih dari Mbak Ayu buat teman-teman kita yang mungkin mau jadi novelis ya, Mbak ya. Jadi memang bisa dibilang ada masanya gitu, Mbak ya. Saya khawatir kalau saya melihat sih kayaknya biasanya orang nggak bestseller sepanjang hidupnya ya. Ya mungkin ada aja bisa aja tapi kalau bestseller itu kan biasanya ada momentum, maksudnya zamannya lagi cocok. Oke. Kalau zamannya lagi nggak cocok, misalnya selera pasar berubah, Nah, kan nggak bisa.
Maksud kita harus tiap kali menyesuaikan sama selera pasar, terus kita jadi siapa nanti? Ngikutin selera pasar terus. Nah, ini dia nih pertanyaan selanjutnya dari tadi, Mbak. Kan waktu setelah terbit Saman itu kan merebak tuh Sastrawangi, gitu Mbak ya. Mulai muncullah gitu suara-suara novelis perempuan yang memang membahas hal-hal yang lantang gitu dan terutama seksualisme gitu ya Mbak ya. Nah, kalau Mbak ngeliatin sekarang bagaimana perkembangannya ke sekarang ini Mbak? Ada pergeseran seperti apa gitu dengan yang zaman Mbak Ayu dengan yang mungkin sekarang gitu? Eh, Gini, Saman tuh kan memang terbitnya 10 diluncurkan 10 hari sebelum Soeharto jatuh. Oh, oke oke. Ya, Ya, eh, 98 berarti Mbak ya? ya. Dan itu setelah itu kita euforia kebebasan, dan Saman bestseller. Pokoknya waktu itu apa mewakili suara zaman lah. Nah, melihat kesuksesan Saman, para penerbit dan waktu sebelum Saman sebetulnya novel-novel Indonesia lagi turun. Jadi penerbit tidak banyak menerbitkan novel Indonesia. Oh, oke oke. Mereka lebih banyak menerbitkan karya-karya terjemahan. Nah, dengan kesuksesan Saman terus minat pada sastra Indonesia itu naik lagi. Dan isu-isu seperti seksualitas, isu-isu kiri itu menjadi isu yang sedang jadi asik pada masa itu karena kan sebelumnya nggak bisa, kok sekarang jadi bisa. Jadi bisa. Jadi isu-isu LGBT segala itu tiba-tiba merebak di tahun-tahun pertama reformasi. Jadi kayak ada euforia kebebasan, baik itu seksualitas atau itu ideologi-ideologi yang sebelumnya terlarang, dan macam-macam. Ya. Nah, tapi kita kemudian melihat suatu reaksi balik juga. Munculnya novel-novel Islami atau religi. Iya, iya. Itu nanti berpuncaknya pada ayat-ayat cinta. Oh iya, iya betul. Dan abis itu atau bersamaan dengan itu tren berikutnya adalah kan tadi tren euforia kebebasan ya, terus trennya jadi tren religius dan kisah sukses. Itu puncaknya di novel-novel seperti atau buku-buku seperti apa Ahmad Fuadi, Oh iya, iya. Negeri Lima Lima Menara, Menara. Rainbow terus Truth itu ya, Bu. Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi ya, Laskar Laskar Pelangi. Pelangi itu kan kisah sukses ya. Eh, itu dan kisah sukses ini lama merajai selera pasar. Eh, yang bukan fiksinya, yang agak autobiografi kan apa One Million si Mary Riana itu Oh iya, Ibu Mary. apa sih One Million Dollar Baby itu buat tinju apa mimpi sejuta dolar, Mimpi Sejuta Dolar mimpi ya, ya. sejuta Mimpi Sejuta Dolar. dolar. Sukses ya, oke. Itu jadi kita lihat di dalam apa reformasi ini ya dari awal euforia kebebasan, kemudian religi, Religi, kisah sukses. kisah Kisah sukses itu sukses, agak lama, panjang dan sekarang saya kira trennya adalah cerita horor. horor ya. Ini yang saya katakan tadi, kalau kita harus mengejar tren, tren itu berbeda dan bertentangan, bisa bertentangan gitu dari seksualitas ke agama. Iya, Itu kan bisa berbalikan. iya. Kalau saya sih nggak mau harus ngikutin tren karena yang saya inginkan adalah saya menjadi diri sendiri. Oke. Kemarin juga sempat sebelum horor mungkin juga ada sejarah ya, Pak. Oh ya, Misalnya Majapahit si Majapahit, Langit Krishna siapa? Langit Krishna sesuatu. kemudian juga yang Mbak Lele Uskudori juga pulang. Itu sebetulnya ya pulang, tapi tren pulang itu sebetulnya itu tren yang mirip sama saman ya. Oh, oke. Sejarah kontemporer gitu, Iya, sejarah 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 kontemporer. Orde Baru lah. Atau ada Amba dari Laksmi Langsung Pamuncak, Pamungkas. Pamuncak. Apa Pamuncak ya? Langsung Terus Pamuncak. ada beberapa tren itu. Baik, baik. Nah, eh, tadi sempat dibilang setelah euforia kita pasca keruntuhan Soeharto ya, sudah ada kebebasan. Nah, sekarang yang perlu dibangun adalah mutunya ini. Nah, terkait mutu tadi saya mau narik nih ke pembahasan mungkin agak sedikit lebih luas nih Mbak Ayu mengenai minat baca. Sudah jadi rahasia umum lah ya, kalau Indonesia itu dalam hal minat baca tergolong negara yang terbelakang lah. Di belakang lah urutannya gitu ya. Terbelakang banget. Gimana Terbelakang Mbak itu banget. pandangan Mbak mengenai ini? Apa sih akar permasalahannya Mbak? Ya akar permasalahannya mungkin dari satu tradisi kita kan kita tradisi bangsa eh,
kita kan tradisi bangsa petani, nelayan ya, yang mungkin nggak semuanya dekat dengan kerajaan. Kalau zaman dulu kan yang memelihara teks kan kerajaan dan agama Oke. ya. Sebagian rakyat kan ya bekerja. Nah, eee, dan Indonesia bangsa yang masyarakat yang jumlahnya besar sekali. Jadi mengalihkan dari kebiasaan ini kepada kebiasaan modern, tentu saja nggak gampang dan sebelum terjadi minat atau terjadi sebelum sekolah berhasil menanamkan, kesukaan membaca, udah masuk radio dan televisi. Oh, Ya oke. jadi memang, susah untuk mengejar Jepang segala Oh ya gitu itu ya. susah. Mengejar Singapura, Jepang, dan kita di bawah Malaysia jauh. Iya, Kita deketnya betul. sama Vietnam kalau nggak salah. Nah, jadi memang nggak gampang untuk masyarakat sebesar, eee, Indonesia. Indonesia. Terus juga saya kira kalau untuk kesusastraan ya, memang kita nggak gini, sekolah kita tuh tidak punya sistem untuk memberikan pelajaran apa sih sastra Indonesia, sejarah sastra Indonesia yang relevan dengan murid. Jadi kalau kita disuruh ngafal dan disuruh percaya bahwa puisi Muhammad Yamin bagus atau Marah Rusli itu Siti Nurbaya itu bagus, pasti nggak percayalah orang anak zaman sekarang. Karena udah nggak relevan Kayak kan? nggak relevan. Betul. Jadi harusnya mengajarnya bukan bahwa ini karya sastra hebat gitu atau karya sastra. Kita jujur aja menurut saya ngajarin kepada anak-anak ini bangsa Indonesia itu bangsa yang berpikir ya dan apa namanya atau mengatakan bahwa ini buku-buku ini pada masanya penting dan pentingnya kenapa gitu. Mm-mm. Jadi saya sebetulnya bikin metode untuk mengajarkan Oke. kesusastraan namanya peta sastra. Oke. Di situ saya di di Salihara juga kita mengajarkan sastra itu sejarah sastra Indonesia dengan pendek dengan 11 kata kunci aja tapi yang berhubungan dengan pertumbuhan kita semua sebagai manusia, sebagai anak menjadi dewasa. Dewasa. Misalnya, setiap anak tuh kan waktu kecil kita mulai sadar kita tahu bahwa kita nggak dapat hak yang sama dengan kakak-kakak kita. Iya. Kita pengen sama dan itu adalah kalau melihat ke dalam bangsa Indonesia, perkembangan bangsa Indonesia, itu adalah keinginan untuk emansipasi, untuk menjadi sama. Oke. Jadi kita memperkenalkan kepada anak ini ya, kata kunci pertama adalah emansipasi. Emansipasi. Mulainya teks-teks dalam bahasa atau teks-teks kesadaran Indonesia itu adalah keinginan untuk emansipasi. Misalnya baca Kartini, Multatuli, Iya. terus terus begitu. Jadi misalnya terus kita bilang juga bahwa nanti setelah kita agak gede sendiri kita akan berkonflik dengan orang tua kita, Orang tua. dengan teman-teman, dengan guru. Kata kunci berikutnya konflik. Konflik. Terus Ah, nanti dalam perkembangan pemikiran Indonesia di dalam kesusastraan kita juga akan melihat bahwa para sastrawan juga menuliskan konflik. Misalnya yaitu angkatan Balai Balai Pustaka gitu Pustaka ya. ya. Terus habis konflik seorang anak ngapain sih? Dia mencari identitas. Cari identitas itu. Sastra kita juga gitu. Ada teks-teks yang membuktikan bahwa ini setelah Sumpah Pemuda kita mencari identitas. Bacaannya misalnya Sultan Takdir atau Muhammad Yamin. Terus habis itu kita mau merdeka Iya. dan seterusnya. Terus. Jadi dicarikan kata kunci yang dekat dengan pertumbuhan kita Iya. dan dari situ kita bisa melihat pertumbuhan sebuah bangsa juga. Saya membayangkan ini udah saya cobakan di beberapa sekolah sih. Sekolah apa ini, Mbak Ayu? SMA biasanya. SMA ya? Terus Belum ada SMA. di situ kita juga di Salihara, saya di Salihara sebagai kurator Salihara, kurator sastra. Kita punya juga kompetisi debat sastra tingkat SMA tiap tahun. Oh, tiap tahun. Okay. Jadi semoga metode ini tuh membantu mereka untuk melihat satu bentangan sejarah sastra sehingga memahami nggak usah terlalu detail. Betul. Tapi bisa paham. Nah, maksud saya tadi bahwa kalau kita tuh tanpa pemahaman yang seperti pemahaman garis besar, kalau anak-anak hanya di sekolah ini kan kita kembali ke soal minat baca ya. Iya. Disuruh baca buku 1, 2, tapi mereka nggak tahu buku ini konteksnya Iya. di mana. Benang merahnya apa gitu Benang ya? merahnya apa? Mereka bingung.
Akhirnya kalau bingung nggak ngerti, kalau nggak ngerti ya nggak tertarik. Jadi nggak suka malah. Jadi karena terlalu susah untuk membaca gitu. Jadi, sebetulnya mungkin bisa ditemukan jalan-jalan yang lebih sederhana untuk, eee, bisa membantu orang membaca ya. Nah sebetulnya metode ini kalau diterapkan di sekolah dalam bayangan saya ya, tidak perlu setiap anak tuh membaca banyak buku. Hmm, Cukup satu anak baca satu buku, mm-mm. tapi masing-masing punya kata kunci dan nanti mereka sharing. Ya Terus ya ya. mereka kompetisi. Jadi cukup satu anak itu baca satu buku, tapi beda-beda setiap Beda-beda anak. kayak dan beda-beda setiap tadi bentakan sejarahnya Heeh. ya. Nanti justru dalam sharing itu akhirnya mereka dengan presentasi bersama, gantian atau kompetisi, mereka dapat gambaran besar. Mm, 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 mm. Bayangan saya ini harusnya bisa mengatasi kan nggak mungkin juga anak harus baca banyak buku ya. Iya iya. Kalau mereka tidak terlatih untuk itu, berat sekali buat mereka baca buku. Kalau bukunya harus banyak. Jadi cukup baca satu buku, tapi sharing dan diskusi, mereka jadi paham peta besar. Oke. Ini ada usaha untuk lebih turun lagi gitu, Mbak Ayu. Kan sekarang kan SMA nih ceritanya. Mungkin agak Mm-mm. lebih turun lagi sedikit ke SMP. Sebetulnya bisa diturunkan gampang kok, misalnya kata kuncinya dikurangin dari 11 jadi 5 gitu ya. Jadi fleksibel sebenarnya. Cuma memang saya saya sulit mendapatkan sekolah yang memang betul-betul mau mencobakan tema ini Oh, karena oke. ada beberapa sekolah yang udah mencobakan misalnya ASISI, terus ada beberapa lah. Tapi kan sekolah juga punya ini aturan main sendiri ya. Misalnya dulu tuh ada sekolah yang gurunya bilang gini bahwa setiap di sekolah itu kalau untuk dinilai semua anak harus baca buku yang sama. Oh, oke. Jadi model ini nggak bisa diterapkan karena di sini justru bukunya harus beda-beda. Beda. Iya. Karena tuh kadang-kadang mungkin ya untuk anak zaman sekarang juga saya tanya ke ponakan gitu. Ternyata memang berbagi itu menceritakan dia lebih masuk diceritakan gitu. Jadi dengan cara diceritakan, oh dia nangkep gitu. Oh maksudnya ini ketimbang dia harus ngebaca gonta-ganti buku gitu untuk baca. Oke. Menarik banget nih. Nah, dengan adanya pandemi ini seperti tadi kan ya, kalau kata Mbak Ayu tadi menciptakan perubahan dan harapan gitu, ada kesempatan-kesempatan baru. Nah, tapi bagaimana nih Mbak Ayu terkait dengan minat baca? Pandemi kemudian udah bergeser teknologi dan makin dipercepat perkembangannya gitu. Dan sekarang orang udah pindah ke online gitu. Mau akses buku mungkin ada pakai Mhm. e-reader gitu dan lain-lain. Portal internet gitu. Bayu melihat gimana nih? Apakah ini malah malah mungkin menjadi orang malas baca atau cuma lihat gambar gitu? Kadang-kadang orang kan cuma, oh judulnya gitu nggak tahu isinya. Tadi begini nih, gue saya lihat udah gini nih. Isinya apa? Apalagi sekarang kan zamannya judul apa, isi apa Mhm. gitu ya. Gimana Bayu? Saya sih tetap optimistis ya. Jadi kita cuma saya kira melihat dengan cara yang nggak proporsional aja kalau kita pesimistis. Saya kira dari dulu pembaca buku yang serius itu memang nggak terlalu besar jumlahnya, ya. Jadi porsinya tuh segitu-gitu Segitu aja. gitu. Nah zaman dulu di luar itu orang nggak baca. Oke. Kalau sekarang di luar tuh orang nulis dan baca. Tapi yang cara nulisnya jelek, cara bacanya jelek juga. Tapi mereka Tapi baca dan mereka mereka baca. bersuara. Jadi Ya, jadi kita jangan mengira bahwa mutu bacaan jadi jelek atau sekarang orang nggak bisa konsentrasi iya. hanya karena membaca lingkaran yang luas ini. Ngerti nggak maksud saya? Jadi sebetulnya lingkaran kecilnya tuh tetap Tetap ada. begitu-gitu aja ya. Oke. Cuma yang sebelumnya orang yang nggak suka baca atau nggak suka nulis atau nggak bisa baca dan nggak bisa nulis dengan bagus itu dulunya nggak bersuara. Hmm. Sekarang mereka bersuara, mereka menulis, mereka membaca, tapi baca-baca yang cuma Iya. judul doang. Kalau yang bilang itu, kamu nulis? Iya, saya nulis. Di mana? Iya, Di komen. iya. Artinya dulu kalau yang dulu tuh kayak gini-gininya nggak bersuara sama sekali. Nah Oke. sekarang ini Bersuara. bersuara, rame gitu, tapi yang lingkaran yang seriusnya tetap ada, mungkin lebih besar sebenarnya. Nah Ah, jadi buat saya dan kita udah ngomong kok sama penerbit, penerbit juga melihat kan apa namanya pergerakan ini ya, kan mereka khawatir juga kalau
nanti orang nggak beli buku lagi. Ternyata enggak. Oh, enggak ya? Orang itu tetap beli buku. Mm-mm. Justru noise ini adalah kesempatan untuk promosi buku. Jadi Oh, ada banyak cerita yang apa sukses di Wattpad segala macam iya, gitu iya, iya. ya. Akhirnya karena sukses jadi diterbitkan dan jadi terbitkan sebagai buku dan orang beli. Jadi sebetulnya ini tidak menggantikan atau tidak mematikan malahan, tapi justru memberi semacam etalase atau memberi jembatan kepada buku yang sesungguhnya. Nah, buku sesungguhnya memang bisa buku print atau buku digital, Buku tapi digital. buku buku benar yang dibaca utuh ya, bukan cuma tulisan-tulisan pendek. Oke. Saya sendiri sekarang lebih senang buku digital karena saya nggak punya tempat untuk menyimpan yang aman karena di rumah saya tuh banyak rayap. Oke, oke. Saya kira malah Mbak Ayu lebih suka Kalau fisik. sukanya sebenarnya suka fisik, tapi kan ada kemampuan menyimpan. Kalau Oke. sukanya saya lebih suka buku fisik, ada baunya, Baunya ada ya, ada tekstur, itu teksturnya senang ya. sekali ya. Iya. Tapi akhirnya tidak bisa menyimpan semua buku fisik saya. Oke. Lama-lama nanti pasti dimakan rayap. Jadi kalau ditanya Mbak Ayu, kira-kira menurut Mbak Ayu ya, eh, masa depan perbukuan di Indonesia gitu, terutama untuk novel itu gimana, Mbak? Baik, kalau novel baik kok. eh Ya mungkin bukan perbukuan itu tidak bertumbuh sepesat eh jadi dia seperti apa satu dia nggak akan mati Oke. dan dia bertumbuh tapi mungkin pertumbuhannya nggak tajam ya. Ya, Dia pertumbuhannya apa tetap bertumbuh tapi ya stabil aja. stabil aja ya. Saya kira itu tapi tetap bertumbuh. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke minat baca, jadi sebenarnya apa ini kalau dari sini kita mulai dari ranah paling kecil mungkin individu atau keluarga gitu ya, Mbak Ayu, untuk menumbuhkan minat baca itu apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada pandangan filosofis atau mungkin praktikal ya mungkin ya buat sobat-sobat obrigado gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu? Ya pertama orang percaya dulu bahwa membaca itu penting. Oke. Kalau dia di keluarganya nggak merasa membaca itu nggak penting ya gimana? Saya kira gini lah, kan itu eee, nggak bisa jadi harus memang sebetulnya harus ada policy dan tindakan dari pemerintah ya, intervensi pemerintah tuh Oke. harusnya ada. Eee, tapi sayangnya intervensi itu sifatnya nggak ini, apa, anggot-anggotan. Ya misalnya dulu ada Mm-mm. hari ya waktu Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan kan mengharuskan memulai sekolah itu 15 menit pertama harus baca buku. Ya, Ya ide yang bagus. Tapi kan guru bingung. Terus bukunya apa? bener-bener. Ya, jadi sebenarnya itu kalau orang nggak punya peta besar mengenai Ya, bagaimana membaca buku, bagaimana pergerakan pemikiran yang ada, mereka nggak bisa kesesat juga ya. memposisikan Siap, siap. buku yang mereka baca. Jadi sebetulnya yang ini kan saya berusaha untuk menawarkan satu model bagaimana memetakan eh, sastra Indonesia ya. Pemetaannya bukan pemetaan geografis tapi mind mapping sebetulnya pemetaan pemikiran. Itu salah satu yang kami usahakan. Tapi kalau dari ya kayak misalnya saya usaha, tapi kan kalau nggak disambut sama sekolah-sekolah ya dia nggak akan masif juga. Betul, betul. Oke. Sementara dari pemerintah ada ide bagus, tapi di lapangan guru-gurunya bingung. Ya, ya, ya. Ada banyak guru-guru datang ke saya, Mbak Ayu gimana sih nih caranya milih buku gitu. Ya memang kalau nggak ada peta, gimana milih? Ya Iya, nggak iya. tahu milih. Bener-bener banget. Akhirnya kesesat juga jadinya. Atau tersesat atau bingung aja ini apa gitu. Ini menilai buku ini nih bagaimana. Ya, Jadi memang sebetulnya suatu pemahaman mengenai peta umum itu nggak harus detail, tapi peta umum itu perlu diketahui. Misalnya kalau yang ingin perlu ya misalnya paling tidak melihat bahwa sebetulnya para penulis sama seperti para pemikir kebangsaan itu kan memperjuangkan kebebasan ya, bentuknya bisa emansipasi dan halangan-halangannya nanti ada
konflik dari eh, dari penjajah atau konflik dari perang dingin atau perang dunia yang menyebabkan dinamika di dalam Ya, di antara mereka juga. Terus pencarian bentuknya apa? Apakah novel yang bentuknya realis, nanti ya, ternyata realis nggak cukup, ada bentuk yang lain. Kalau puisi bentuk liris, nanti ada bentuk yang lain. Tapi sebetulnya yang perlu diketahui adalah ini ada dinamika, dinamika. ada polemik-polemik yang kalau kita pahami itu, kita baca buku kita tahu, oh ini letaknya di sini. Iya, iya. Oh ini pemikirannya begini. Nah kalau nggak punya peta ini memang agak berat melihat Kehilangan belantara. konteks juga berarti ya, Mbak ya. Iya. Oke, oke. Nah, kalau kita tarik sedikit lagi nih, Mbak, berarti kita sudah minat baca nih. Kemudian keterampilan untuk keterampilan literasi lah dalam misalnya dalam hal menulis. Karena kan saat ini memang gak parah ya. Saya pernah terima email mungkin dari anak-anak Gen Z mungkin ya. Itu kok semua body email ada di subjek, Pak. Bisa terjadi seperti itu gitu karena mungkin mereka nggak kenal email kali ya. Itu bisa terjadi seperti itu dan sebenarnya kan menulis itu kan adalah menyampaikan untuk mentransfer gagasan gitu kan. Tapi kalau tulisan juga penuh ambigu, mungkin bahasa tutur dipindahin ke bahasa tulis kan itu sesuatu yang kadang-kadang mungkin ambigu untuk menginterpretasinya gitu. Nah, sejauh mana nih keterampilan ini sekarang itu Mbak Ayu melihatnya? Sekali lagi karena sekarang semua orang boleh bisa menulis ya, mereka menulis di apa menulis status Iya, itu dia itu Mbak. di apapun ya, Instagram, Twitter dan segala macam, mereka boleh bikin portalnya sendiri, blog sendiri dan tidak diedit. Jadi sebetulnya exposure atau paparan generasi sekarang terhadap tulisan yang jelek itu tinggi sekali. Ah, Sehingga exposure terhadap tulisan yang jelek. iya, tulisan yang jelek dan salah itu tinggi sekali. Oke. Kalau angkatan dulu karena teks yang terbit itu kan dulu udah diedit. Iya, Jadi melalui satu proses karena menerbitkan teks itu kan ada biaya iya, mahal. Jadi nggak semua orang bisa menerbitkan. Maka itu hanya yang bagus-bagus yang atau paling tidak ada standar-standar tertentu ya. Jadi ada penjaganya. iya, Bahasanya dijaga oleh editor segala macam. Sehingga zaman kita sebelum internet merajalela seperti sekarang, itu kita kalau lihat tulisan yang terbit itu lumayan. iya, 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 iya. Sama seperti foto juga. Dulu foto yang terbit itu foto yang udah lumayan. Nah sekarang dengan gak ada biaya untuk menerbitkan apapun, maka exposure generasi sekarang ini kepada foto dan tulisan jelek itu tinggi sekali. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin mereka nggak tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Iya, iya, iya. Atau nggak bisa menilai kenapa sesuatu bagus, kenapa sesuatu jelek. Nah, dengan demikian mereka sebagian yang abai gitu ya. Kalau yang mungkin anaknya tertarik atau dapat sekolah yang bagus yang mengajarkan disiplin, mereka bisa tetap bagus. Tapi yang abai ya nulis acur-ancuran aja. Karena yang mereka temukan juga begitu kok. Iya, iya. Yang saya nanti heran tuh ya dengan AI ini ya. Iya, iya, gimana tuh, Mbak? AI nanti kan kita bisa menghasilkan foto yang bagus atau gambar yang bagus. Terus semua orang jadi cakep-cakep di AI kan dibuat sama AI ya. Nanti kita eh, di apa Sosmed? di sosmed atau di digital tuh kita semua lihat wajah cakep. Begitu dalam kehidupan kok orang nggak kok Nggak, orang jelek-jelek. nanti depresi sendiri. Malah kebalik itu. Kalau tulisan kita jadi jelek karena niru tulisan jelek gampang, tapi Iya. niru wajah cakep kan nggak bisa. Mahal biayanya, Pak. Oke. Apakah ini salah satu alasan mengapa akhirnya Mbak Ayu mengampu pelatihan Kelas. penulisan, kelas penulisan kreatif dan berpikir filosofis tadi? Ya ada beberapa hal kenapa saya akhirnya mengajar menulis kreatif ya. Iya. Pertama, habis saya nulis novel itu saya selalu ditanya gimana cara nulis. Oke. Jadi akhirnya saya harus menjawab bagaimana cara menulis. Jadi sering. Akhirnya saya mulai oke. Jadi saya memperhatikan. Saya tuh menulis dengan kan saya nulis nggak pakai teori ya. Jadi lebih intuitif. Tapi
karena pertanyaan itu datang terus-menerus, jadi saya mulai setelah itu, ketika menulis sudah menganalisa apa yang terjadi barusan gitu. Jadi saya Ah, mulai menstrukturkan, apa yang saya alami. Terus kedua saya kira memang, tadi ya pengalaman saya dari aktivis di zaman Soeharto dan melihat betapa buruk mutu demokrasi ternyata yang saya hadapi, dan salah satu yang penting atau belum dimiliki adalah kita punya kebebasan, misalnya katakanlah kebebasan berekspresi, tapi kita tidak punya kebebasan berpikir. oke. Jadi orang mikirnya masih dogmatis dan takut pada perdebatan, takut pada ini itu. Akhirnya yang muncul adalah uh, intoleransi. Nah, ini saya kira sebagian dari keinginan saya untuk menyumbang kepada peningkatan mutu kesenian dan gagasan adalah dengan mengajar. Supaya orang, apalagi zaman saya ya, orang tuh zaman sekarang mungkin agak lain. Waktu zaman awal reformasi tuh yang diinginkan orang adalah bagaimana supaya berani, Bagaimana supaya berani ya? berani menulis. Karena itu waktu saat itu adalah mereka masih lahir di zaman Orde Baru di mana orang tuh masih takut. Iya, iya, iya. Sekarang udah lain. Sekarang mereka berani nulis. Biasanya pertanyaannya gimana supaya sukses. Ngikutin era yang tadi, Mbak, ya. Iya. Asal jangan aja tuh gimana supaya horor ya. Itu sukses, tapi supaya horornya sukses. Supaya horor, ya. Maksudnya bisa nakut-nakutin orang, malah jangan takut sendiri. Pengen takut sendiri ya. Ya kira-kira gitu. Jadi saya kira memang salah satu keinginan saya untuk menjawab atau menyumbang pada perlunya peningkatan mutu berpikir. Berpikir ya. Siapa aja sih Mbak dari sejauh ini yang kelas Mbak itu yang ikut sebenarnya? Apakah beragam profesi atau latar belakangnya? Ini sebetulnya udah 10 tahun ya. Jadi Ya, dalam pengalaman saya itu dari umur yang paling muda kira-kira 15 tahunan ya. Kalau dulu wow. pertama 16 sampai 61 kira-kira yang pernah ikut. Jauh Tapi banget bahkan rentannya ya. jadi tapi bahkan ada yang saya kira umur 14 tuh ada. Kalau SD saya nggak anjurkan ya, kecuali anaknya pengen banget. Tapi kalau orang tuanya nyuruh-nyuruh gitu saya bilang janganlah, anak kecil tuh jangan dikasih teori, anak kecil tuh suruh main aja, suruh nulis-nulis aja. Hmm, Rusak nanti kalau dikasih teori. Jadi saya pernah punya murid, saya kira yang paling muda tuh sekitar 14 tahun, tapi memang dia sendiri yang pengen. pengen. Jadi bukan orang tuanya. Rata-rata motivasinya apa sih Mbak? Eh tapi paling besar sih rentangnya di antara 25 sampai 40. Itu 40-an yang ya. apa yang paling besar Majornya di yang situ ya Mbak ya. mayoritas di situ, sisanya ada yang sampai 14, ada yang sampai 61. Motivasinya macam-macam. Eh, ada orang yang memang motivasinya pengen bisa jadi penulis yang sukses. Ada juga yang sebetulnya merasa ya dulu saya sebetulnya senang nulis atau waktu kecil nulis-nulis tapi kok sekarang jadi nggak bisa. Jadi sekadar pengen bisa mengekspresikan apa yang dulu rasanya dia pernah bisa lakukan tapi sekarang nggak bisa lagi. Jadi kalau saya sih biasanya menemukan ada beberapa motivasi orang ikut kursus menulis ya. Satu memang pengen punya keterampilan karena dia perlu untuk pekerjaannya, dia Oke. pengen menjadi penulis. Eh, Terus ada juga yang untuk mengekspresikan diri, Mm-mm. tapi ada juga yang sebetulnya bisa juga adalah untuk healing ya. Untuk hilang ya. Karena eh, di dalam diri kita banyak sekali misalnya apa trauma-trauma yang masih terpendam dan tidak bisa dikeluarkan dan menulis itu salah satu cara untuk bisa mengeluarkan itu. Oke. Ada yang aneh nggak Mbak motivasinya waktu itu? Mungkin ada yang agak ekstrim gitu sejauh ini. Enggak sih kalau motivasi kan jawaban mereka biasanya eh, Normatif ya. atau kita kan nggak tahu jawaban itu kan nggak sepenuhnya nggak bisa dipercaya 100% jujur juga. Iya, Jadi iya. paling tidak yang mereka pikirkan adalah mereka alasannya ini. Tapi kalau dari hasil tulisannya kadang-kadang lucu karena kadang-kadang kita menemukan suatu cerita yang ngeri banget, apa sadis banget. Oh, Tapi orangnya yang nulis tuh kalem gitu sopan, ya. baik, sembahyang 5 waktu gitu. Jadi itu menarik. Jadi bahwa orang-orang yang baik ini ternyata punya
atau yang terlihat sopan sekali dan proper ini punya fantasi uh, yang sadis. Hadis ya. Jadi justru tapi yang saya mau katakan lah bahwa justru kesenian itu memungkinkan kegelapan-kegelapan manusia ini untuk muncul tanpa diadili secara moral, Oke, tanpa penting. tanpa di apa ya tanpa dijudge. Jadi justru kesempatan itu boleh Oke. dan kita mencarikan suatu jalan yang cukup sublim untuk menyuarakan hal-hal yang mungkin dalam kehidupan normal itu dianggap mengerikan. Sejauh ini gimana magnitude-nya Mbak untuk misalnya kita nggak usah bicara terlalu jauh ya Mbak, ya, terlalu lebar. Tapi untuk di sekitaran yang Mbak Ayu bisa amati, dampaknya apa Mbak dari kelas ini? Ada yang mungkin cerita gitu dari masing-masing orang pesertanya gitu? Saya tuh sekarang sih Salihara suka mewawancarai orang-orang itu, tapi saya sendiri nggak mau. Hmm, Saya nggak mau misalnya ada murid yang jadi penulis terus saya mengklaim, oh itu murid saya. Nggak boleh itu. kenapa Mbak? Nggak boleh. Nggak Ada, etik. oke, nggak etis menurut Mbak. Nggak. Oke, Itu kan orang datang belajar pada saya itu kan kita nggak tahu hanya seperberapa dari pengalaman hidupnya dan eh, kalau sukses dia bisa aja sukses karena memang dia punya bakat atau momentumnya cocok. ya, ya, ya. Jadi kalau saya sih merasa buat murid-murid saya itu ya teman-teman saya dan saya juga nggak pengen dianggap jadi guru nanti kalau udah mereka selesai. Oke. Boleh dikasih tahu dulu nih Mbak, si workshopnya itu sendiri itu kapan, di mana gitu, biar kan teman-teman Obrigado mungkin yang berminat gitu, yang memang punya cita-cita jadi penulis atau bisa healing dengan menulis itu di Ya. mana Mbak? Di mana Mbak? Biasanya saya setiap tahun saya punya kelas di komunitas Salihara. Biasanya kelas itu berjalan dari bulan Juli sampai bulan Agustus atau September Oke, biasanya. Tapi mungkin dia bergeser sedikit ya. Tapi biasanya antara antara Juli sampai September ya. September. Berarti baru selesai nih kelas nih Mbak ya? Baru selesai. Terus selain itu sebetulnya kalau mau kelas online saya ada yang modul itu di websitenya Kognisi. Kognisi ya. Kognisi.id itu sebetulnya di bawah Gramedia. Oke. Itu di situ saya punya satu modul bersama teman saya, namanya adalah kelas menulis kreatif dan berpikir filosofis. Jadi buat orang yang pengen belajar nulis tapi juga berminat sama filsafat, Ya, itu bisa. saya punya bukunya itu Mbak. Oke. Ada lagi mungkin Mbak di media lain gitu? Jadi teman-teman Obrigado Nggak bisa cuma dua itu. siap siap kalau. Soalnya saya ini orang yang kalau ngajar itu meriksa PR. Uh, Jadi saya kalau lagi ngajar emang ada juga kan guru yang nggak pernah meriksa PR muridnya. ada. Ada. Iya. Kalau yang di modul saya memang saya nggak periksa karena itu modul udah jadi diikutin Ya, yang di kognisi.id ya. itu. Tapi kalau di Salihara saya akan selalu periksa semua, saya baca semua tugas yang saya berikan dan saya kasih komentar. Jadi mengajar itu cukup menghabiskan waktu karena saya akan baca PR. Oke, ya, ya. Maka itu saya nggak bikin banyak-banyak. Oh, oke, ya, ya, ya. Makanya setahun itu cuma satu periode itu Mm-mm. aja ya, Mbak ya. Sobat Obrigado ini, jadi nih kelasnya Mbak Ayu ini benar-benar serius nih. Beliau lagi, maaf. Mbak Ayu sendiri yang langsung periksa ya, makanya kelasnya itu memang hanya dari Juli tadi ke September. Jadi yang tahun depan siap-siap ya, siap-siap nih, jangan sampai ketinggalan itu. Mbak Ayu, saya mau cerita pengalaman saya dulu kecil nih Mbak Ayu. Jadi kalau saya dulu nulis, saya itu suka bahasa Indonesia. Karena terutama mungkin karena gurunya bagus ngajar, Biasanya gitu, karena guru. gurunya bagus banget ngajarnya. Terus kebetulan ibu saya juga guru SD. Jadi itu buku-buku, saya itu orang daerah dari Sulawesi yang Mbak Ayu kan pasti tahu lah kalau orang-orang di luar daerah, di daerah itu tuh akses ke buku pada zaman itu susah banget. Jadi ibu saya tuh selalu membawain buku dari perpustakaan sekolah, dibawa ke rumah, baca gitu. Tapi dulu kalau disuruh menulis, karangannya gini, Bu, Mbak, urut kacang. Saya pergi ke rumah nenek. Setelah itu, selanjutnya, lalu, kemudian itu tuh Mbak Ayu. Sampai pada satu titik saya di kelas 6 SD, somehow tuh terinspirasi apa saya nulis tentang sampah. Baru saya mulai bercerita dengan alur maju mundur, terus menceritakan sekitar saya gitu tuh. Nah,
Itu tuh gimana Mbak Ayu untuk bisa ngelatih itu misalnya buat mungkin juga ya teman-teman atau orang tua ya. Itu tuh gimana itu Mbak? Kalau dari contoh kamu sebetulnya sederhana, kalau, mungkin kalau kamu nulis cuma saya begini lalu begitu ya, itu kronologis ya, Kronologis urutan banget. kronologis. Mungkin karena memang nggak ada satu tema atau pendapat yang ingin kamu sampaikan. Ah, Jadi ya nulisnya deskriptif, laporan aja, dan nggak ada yang salah dengan itu. Jadi kalau untuk bisa bercerita tentang dengan menerangkan, dengan alur maju dan mundur segala macam itu sebetulnya karena kita udah punya satu tema yang mau dikatakan. oke. Dalam tema itu nanti kita berargumen, kita membuktikan sesuatu. Nah, dengan sendirinya nanti tulisan kita punya struktur yang tidak cuma kronologis. Di situ kita bisa belajar misalnya paling enggak ya udah kamu mau bercerita apa? Ah, Fokus ceritamu apa? Temanya apa sebenarnya? Argumennya apa? Dengan punya itu kita jadi punya struktur yang berbeda. Jadi sebetulnya menulis tuh nggak perlu teori, nggak perlu banyak teori maksud saya. Yang penting adalah kita tadi ada misalnya tadi kan sebetulnya secara intuitif udah kalau nggak ada tema ya udah jadinya begitu. iya, Tapi iya. kan berarti ada kelancaran yang bisa dihargai. Ya cukup bagus kan saya ke sini itu apa bahan untuk catatan harian, bahan untuk reportase yang bagus, kebiasaan mencatat itu dan melaporkan. Nah, ya, dan itu latihan yang bagus. Nanti kalau kita mau nulis sesuatu yang lain mungkin tinggal ditambahkan apa yang mau ditulis. Apa yang mau ditulis? Ada pendapat nggak? Nanti begitu ada pendapat secara intuitif itu akan membimbing kita untuk berargumen tentang pendapat itu. Nanti pendapat itu yang tadinya intuitif ya, Iya. pelan-pelan menjadi lebih eksplisit. Jadi menulis itu bukan cuma tadi mentransfer gagasan. Sebetulnya menulis itu membuat jelas dan jernih intuisi-intuisi kita atau gagasan-gagasan yang pada awalnya masih sifatnya intuitif. Saya sendiri harus menulis karena dengan menulis saya tahu kelemahan logika saya di mana. Oke. Oh, begitu kalau nggak ditulisin kita nggak tahu, tapi begitu kita tuliskan kita tahu. Oh ini nggak logis, ini loncat. Nah, Hmm, jadi menulis itu suatu medium untuk menjernihkan pikiran. oke. Tapi kalau untuk nulis di chat di WA panjang itu gimana itu Mbak? Maksudku gini, sorry Pak. Jadi apakah itu juga bisa dijadiin sarana latihan atau apalagi kalau sekarang kan singkatan-singkatan banyak. Tapi saya termasuk yang tidak mensingkat isi isi WA sih sebenarnya. Nah kalau Mbak ngeliat tuh gimana Mbak? Ya kalau WA kan ada, jadi gini, WA mungkin tidak akan melatih struktur berpikir kita, Oke, tapi akan melatih spontanitas kita. Jadi WA aja nggak cukup, tapi bolehlah dia untuk latihan spontanitas. oke. Ya, enak nih, Sobat Obrigado ngomong sama Mbak Ayu. Selalu ada sisi lain dari setiap jawabannya gitu. Dan tidak pernah terprediksi. Mbak Ayu, ini kan sudah lama ya di dunia sastra. Kalau ditanya untuk seorang Ayu Utami, apa sih nih yang belum dijalani atau yang masih ingin diwujudkan oleh seorang Ayu Utami? Saya Apa tuh ini Mbak? suka ngelukis dan sampai sekarang saya belum berhasil jadi pelukis. Ada alirannya yang Nggak ada aliran. spesifik. Nggak, dulu saya waktu SMA tuh saya eh, jadi ketua ekstrakurikuler seni rupa dan saya punya lukisan saya tuh banyak alirannya dan saya ada yang bentuknya dekoratif, ada yang ini, ada yang itu dan kayak kayak beberapa orang yang melukis dengan cara berbeda-beda dan saya menandatangani dengan nama-nama yang berbeda Beda-beda. juga. Wow. Dan dulu sebetulnya saya pernah ditawari untuk pameran Wah, waktu SMA. SMA loh ya, Sobat Brigade SMA. Terus makanya sebetulnya saya pengen kuliah tuh seni rupa, tapi nggak boleh sama orang tua saya. Akhirnya saya masuk sastra Rusia, jurusan yang sangat
sedikit diminati itu. Karena itu bukan minat saya juga sebenarnya. Jadi kalau masih ada yang pengen, sebetulnya saya masih pengen menggambar atau sesuatu dengan seni rupa. Oke. Tapi Apa sekarang kata capai apa enggak saya nggak tahu. tapi sekarang sudah mulai dirintis-rintis gitu, Mbak. Sekarang malah agak terbelakang. Dulu saya selalu bikin sketsa macam-macam ya. Tapi sekarang justru kurang waktunya. Jadi mungkin saya baru mulai lagi untuk melancarkan tangan saya. Saya sempat nonton video Mbak Ayu lagi yang itu masih tahun saya rasa saya masih kecil juga tuh. Sempat ada yang bertanya, Mbak Ayu nggak mau bikin nulis untuk film. Nah, kalau pertanyaan ini saya ulangi lagi nih setelah sekian tahun itu, Oke Mbak sih. Uli nggak mau nulis? Saya nggak ingat jawaban saya apa ya. Waktu itu Mbak Ayu bilang Nggak, gini. jangan usah bilang. Oh, nggak bisa. Maksudnya, sekarang saya jawab aja dengan Oke, oke. situasi sekarang. Jadi saya nggak tahu dulu jawaban apa, jawaban saya apa dulu saya nggak tahu, udah lupa. Tapi saya kira saya nggak nggak pengen nulis untuk film dalam arti saya pernah diminta untuk nulis untuk film kan dan nulis juga. Tapi film itu kan kerja tim ya. Iya, iya. Jadi nggak ada orang nulis untuk film sendiri gitu, nggak ada. Itu satu proyek gitu loh. Satu project. Jadi kalau itu belum terlihat ada kemungkinan proyeknya, kayaknya orang nggak nulis skrip Oke. ya. Jadi film itu sama novel beda sekali. Novel itu betul-betul pekerjaan individu, Personal. Ya. personal. Kita mengerjakannya sendiri dan nggak ada duit juga bisa terbit. Iya, iya, iya. Dengan duit sedikit bisa terbit. Tapi film itu kalau nggak ada duit, nggak ada pemodal, nggak akan bisa jadi film. Saya kira sebetulnya urusan praktisnya itu aja. Buat apa saya nulis skrip Iya. berdarah? Saya nulis novel tuh berdarah-darah loh, riset saya luar biasa banyak ya. Nah ini nulis skrip berdarah-darah tapi nggak jadi proyek buat Mentah apa lagi gitu. gitu ya. Jadi sebetulnya sederhana sih jawabannya itu. Oke. Kan dulu Lima Sekawan, Enid Blyton, awalnya dari situ ya. Nggak ada ini kepikiran untuk bikin buku anak nih. Karena kan khasanah buku anak kita kan bisa dibilang ini menurut pendapat pribadi saya. Sekarang saya yang saya lihat mencoba itu misalnya Oki Madasari udah menulis Mata beberapa buku gitu. Nah, Mbak Ayu punya tadi cerita bahwa memang sangat terinspirasi dengan dulu baca Enid Blyton dan lain-lain itu. Tidak ada pingin ke arah ke sana, Mbak. Kan saya udah nulis SMA dan nggak diterima. Siapa tahu sekarang lain ceritanya, Mbak, untuk buku anak ya, Mbak ya. Sejauh ini enggak. Bukan karena saya menganggap pekerjaan itu tidak berharga, tapi mungkin saya nggak terlalu cocok untuk buku anak. Kenapa, Mbak? Karena saya banyak nulis seks. Jadi mungkin nggak cocok aja. Jadi saya pernah juga ditanya sama guru-guru, kenapa sih Mbak Ayu nulisnya kayak begitu? Nggak pengen mendidik anak-anak gitu. Saya bilang, saya menghargai pendidikan. Pendidikan tuh membangun paradigma. Ya. Tapi kayaknya saya lebih berbakat pada membongkar paradigma. Dan itu diperlukan juga. Iya, iya, betul. Jadi saya menghargai, tapi belum tentu saya merasa cocok di situ. Misalnya kan dari dulu misalnya saya ditawarin zaman habis reformasi ya, ditawarin jadi anggota parpol macam-macam gitu, saya nggak pernah mau karena pasti nggak cocok. Jadi mungkin saya nggak cocok untuk cerita anak-anak. Atau ada yang atau mungkin Mbak Ayu ada genre penulisan yang pingin Mbak Ayu explore lebih dalam gitu yang mungkin sampai saat ini mungkin belum kesampaian atau ke depannya rencananya mau ke sana. Adakah? Kasih bocoran dulu nih buat sobat Obrigado ya. Enggak sih, maksud saya di genre itu aja. Lagi pula saya ini bukan orang yang berangkat dari kategori-kategori ya. Jadi genre itu mungkin nanti aja jadinya apa nggak tahu gitu. Yang penting kita asik nulisnya. Tapi kalau anak memang lain kan, menulis cerita anak sama menulis cerita orang dewasa tuh berbeda. Meskipun nanti buku kita bisa aja dibaca sama anak-anak, Oke. ya. Tapi ini bukan genre anak. Tadi saya bilang kalau misalnya memang ada sesuatu yang masih saya pengen lakukan, itu adalah sesuatu dengan bidang seni yang lain dan dalam hal ini adalah gambar atau Gambar ya. lukisan. Tadi kalau kata Mbak Ayu tadi saya nggak mengkotak-kotakan genre, tapi memang menciptakan genre.
Karena kan setelah itu yang kemarin bisa Saman kan yang langsung muncul itu ya, yang Sastrawangi Sasrawangi. itu kan bukan bukan suatu genre, dan itu sebetulnya kata itu bukan dari saya loh. Kata itu sebetulnya separuh ejekan, karena kita melihatnya gitu lah. Sebelumnya sastrawan itu adalah kebanyakan laki-laki Betul. dan lahirnya bukan di kota besar, kecuali Senogumira Aji Dharma. Yang lainnya malah lahirnya di kota kecil, Kecil. di Di desa, baru desa. gede mereka pergi ke kota. Terus mereka bau. Masuk kusam gitu loh, kayak seniman-seniman zaman dulu gitu ya. Yes, yes, Terus yes. tiba-tiba muncul saya, dan kemudian diikuti Dewi Lestari, Hari Jendar Masa Jenar, Ayu, Vira Vira Basuki. Basuki. Ini semua anak-anak perempuan kota. Iya, iya, iya. Jadi tiba-tiba ada aktor yang berbeda yang bermain di dunia kesusastraan Indonesia, dan mereka sebut sastrawangi. Padahal kita nggak wangi juga, cuma tampaknya seperti wangi. Berarti untuk kedepannya belum ada ya dalam waktu dekat proyek Novel? penulisan novel? Ada, saya sedang menulis beberapa novel tapi belum pada jadi. Tapi ya, Kasih bocoran bisa nggak, Mbak? saya lagi pengen mencoba menulis novel. Kalau Saman dan Saman atau novel saya itu ada adegan seks ya, tapi sebetulnya yang besar adalah cerita. Iya, iya, iya. Nah, sekarang saya pengen menulis novel yang semuanya adegan seks. Semua kayak seks. Sobat Jadi Obrigado? setiap babnya itu adegan seks. Oke. Bukan kayak Saman nanti ada seks. Seks persoalan penting tapi cuma sekali dua kali di dalam Iya. Saman ataupun bilangan foto buku-buku saya yang Iya. lain. Kalau ini sepanjang cerita seks semua. Mau bilang apa sebenarnya? Justru mau bilang bahwa masih ada yang bisa diceritakan nggak dengan tantangan kan gitu. Ini cerita seks semua. Jadi seks itu bukan puncak, bukan suatu puncak ketegangan, bukan sesuatu yang kita sembunyikan supaya cerita kita jadi menarik. Justru bukan. Sekarang bisa nggak dari awal udah seks? Nah, itu yang saya pengen bikin dari awal sampai akhir. Oke. Kita Apa yang tunggu. masih bisa diceritakan melalui sebuah cerita yang dari awal sampai akhir adegan Adegan seks. seks. Oke. Kita tunggu. Kira-kira kapan ini, Mbak? Tahun depan? Pengennya tahun depan. Tahun depan ya. Sobat Obrigado kita nih kita dapat apa ya? Ada spill nih pertama ini mungkin Obrigado ya, Mbak ya. Nggak tahu berhasil apa enggak ya. Ya, Tapi kita tunggu, kita doakan, Mbak. Doakan supaya berhasil. Kita doakan ya, Sobat Obrigado ya. Oh iya, pastinya. antara doa dan cerita seks itu satu kombinasi yang menarik. Jadi nanti tadi dari religi, kemudian Cerita sukses. cerita sukses, Tapi horor. kan saya nggak bagian Iya sih. dari tren religi cerita sukses. Kita nggak tahu kan, Mbak, berikutnya apa. Mungkin sekarang udah bosan-bosan sama hilang-healing itu. Oke. Terakhir ini Mbak Ayu, kira-kira apa yang bisa di-share dengan sobat-sobat Obrigado gitu? Udah banyak di share, nanti bosen lagi. kalau Apa mungkin ditambahin. hopes-nya ke depan, terutama mungkin untuk mereka yang ingin menjadi penulis gitu, mungkin sebagai uh, penutup gitu. Saya ingin mengulangi apa yang biasa saya diberikan di kelas menulis, yaitu bahwa yang tadi sudah saya katakan, bahwa hukum di dalam dunia kreatif bukan bersifat perintah dan larangan. Bukan perintah dan larangan. Catat ya. Bukan perintah dan larangan. Oke. Menarik banget ya. Mbak Ayu, saya terima kasih banyak nih sudah datang di Obrigado, sudah share banyak hal dan saya amazed. Saya tuh sebenarnya hari ini tuh takut starstruck dengan Mbak Ayu karena beliau lagi. Mbak Ayu ini idola saya sejak saya tahu bilangan Fu, kemudian saya baru mundur ke beberapa novel beliau lagi. Oke. Saya jangan-jangan masuk zaman feodal. Kamu kena Kena jerat feodal. kena jerat neo-feodalisme Neo-feodalisme. di zaman reformasi. Mbak Ayu tapi jangan kapok ya, siapa tahu nanti kita bisa hadir kembali karena saya masih ada beberapa. Asal dikasih gado-gado lagi. Oh siap, gado-gado. Nanti ada gado-gado yang enak itu yang dibilang Pak Weda itu kita bisa sajiin di sini. Karena masih ada beberapa cerita nih Sobat Obrigado yang masih kita bisa gali. Terutama saya sebenarnya masih pingin dengar tuh
Semalam saya baru nonton satu film Indonesia baru. Ya, mungkin kita udah tahu lebih banyak melawan post truth. Nah, itu di zaman ini saya mungkin eh, Mbak Ayu salah satu orang yang proper atau yang prominent untuk bicara mengenai post truth gitu ya. Tapi nanti kita bahas di tempat lain ya, Mbak Ayu ya. Oke, Sobat Obrigado, kalau ada pertanyaan bisa sampaikan langsung di komen, kemudian jangan lupa subscribe, share, kemudian like ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi Obrigado supaya nanti kalau ada episode-episode bahkan untuk episode kedua untuk Mbak Ayu bisa teman-teman dapatkan, bisa nonton langsung. Tapi sebelum itu saya mau kasih ada merchandise kecil-kecilan ini Mbak Ayu. Terima kasih Tatan. Mbak Ayu, mudah-mudahan suka ya Mbak ya. Terima kasih, ini masih AI. Oh no, bukan AI. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih Makasih. banyak. Ini ada desainer kami yang coret-coret gitu. Kebetulan kemarin dapat gambar bagus. Sekali lagi makasih banyak ya Terima Mbak kasih. Mbak Ayu. Oke, kita tutup ya. Salam Obrigado.